Ketika kita melihat kembali perjalanan hidup kita, ada begitu banyak kebenaran Tuhan yang mungkin tidak kita sadari. Setiap langkah hidup kita adalah bukti bahwa Tuhan sungguh baik. Shalom, selamat sore dan selamat hari Minggu semuanya. Selamat datang bagi seluruh jemaat yang hadir di ibadah di HKBP Palembang, terutama untuk jemaat yang baru hadir pada hari ini. Marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Hari ini adalah hari yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Nafas kehidupan, keselamatan, dan kesempatan beribadah saat ini adalah bukti dari kasih setia Tuhan. Mari bersama-sama kita mengangkat lagu pujian bersuka dalam Tuhan.
tetap kuat dan sesama penuh pengharapan. Mari kita nyatakan iman pujian kita melalui lagu Tuhan Allah Sang Penghibur.
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ini. Hukum Tuhan dikutip dari kitab Mazmur 32 ayat 11. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Demikian hukum Tuhan. Mari kita berdoa minta kekuatan kepada Tuhan untuk melaksanakan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan, kuatkan kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepada-Mu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan untuk pengampunan dosa kita. Kita mempunyai iman besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia ada hidup senantiasa untuk menjadi pengantar mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
ayat 46 sampai dengan ayat 55. Lukas 1 ayat 46 sampai ayat 55. Kita membacanya secara bergantian. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi nyanyian Raga itu nomor 19. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang Tuhan yang mengandung daripada Roh Kudus, lahir daripada Maria, mati dan dikuburkan, dan turun dalam keadaan
Mari kita dengarkan Warta Jemaat Minggu Misericordias Domini dengan topik Bergembira di dalam Tuhan. Mari kita buka halaman kedua. Poin ketiga, pelayanan kebaktian minggu, kebaktian sore umum gereja atas, liturgi Sintua Aje Malam, pengkhotbah Pendeta Rinaldo Simanula, organis pianis, Yapon Praise and Worship Team, penanggung jawab calon Sintua HM Purba, Sintua RS Saragi, calon Sintua BA Manurung, dan komisariat Herman. Pewarta Rebecca Pangabian, song leader Clara Sinaga, Ridwan Panjaitan, Sri Tambunan, Ramanda Sinabang, dan Venesia Hanaja. Kita buka halaman keempat, poin ke-9, ulang tahun. Kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran atau pernikahan antara tanggal 13 April sampai 19 April, Majelis HKBP Palembang mengucapkan selamat ulang tahun. Baca dan renungkan Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demikian demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita buka halaman ke-7, poin 10, ibadah khusus kelas 12. Pada hari Senin, tanggal 20 April, akan dilaksanakan ibadah khusus kelas 12, masuk pukul 12 siang di ruang remaja Remulia. Poin ke-12, seksi lansia. Pada hari Selasa, 21 April, akan dilaksanakan kegiatan ibadah Padang di Pondok Adano, Taman Kelapa, berangkat pukul 8 pagi dari Gereja HKBP Palembang, didampingi oleh Pendeta Demak Setempuh. Kita buka halaman ke-8, berita duka cita. Pada hari Selasa, 14 April 2026, telah meninggal dunia Ibu Lilis Erlina Lumbani Tobing, tutup usia 87 tahun, WIB 1, dikebumikan hari Rabu 15 April di GPU Kristen Talang Jambi. Majelis dan jemaat HKBP Palembang mengucapkan turut berduka cita. Tuhan menghibur keluarga yang berduka. Poin 16, bakti sosial pelayanan kesehatan. Bakti sosial pelayanan kesehatan khusus untuk penyakit kronis dan lansia akan diadakan pada hari Minggu tanggal 20 April pukul 8.30 sampai 10.30 di ruang pra-remaja. Pemeriksaan gula darah dan tekanan darah serta konsultasi medis diprioritaskan untuk lansia umur 60 tahun ke atas dan umur 40 tahun ke atas yang menderita penyakit kronis. Poin ke-17, berita kelahiran. Pada hari Rabu, tanggal 15 April, telah lahir seorang anak perempuan bagi keluarga Habar Hansen Stoko dan Ibu Karisma Sari Pardiri. WIB 20, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Nota tambahan, pada hari Rabu, pertanyaan WIB 8 di rumah keluarga Sintua R. Sipaputar, Guru Sinobi, alamat Jalan Perwari, Bayang. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati usaha dan persembahan kita demi kemuliaan nama-Nya. Shalom. Kita akan mengumpulkan persembahan kita, persembahan yang terbaik untuk yang kita bernyanyi. Thank you.
sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menyertai hati dan pikiran di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada minggu kita hari ini, Minggu Misericordias Domini, tertulis di dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-19. Saya akan bacakan untuk kita semua. Marilah kita mengikuti dalam hati kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu, samudera raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju, karena kilauan tembakmu yang berkilat. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urangi. Engkau meruntuhkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang menghabisi. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala laskar yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak ke laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan selang, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan menantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatan. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini merupakan doa dan nyanyian syair lagu yang dinyatakan oleh Nabi Habakuk setelah ia mengetahui bagaimana sesungguhnya Tuhan, setelah ia mendengarkan tentang Tuhan di dalam pekerjaan. Di pasal yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan frontal Habakuk mempertanyakan kepada Tuhan tentang peristiwa
kekejaman, kekecewaan, tindakan-tindakan kekerasan, adanya ketidakadilan, adanya penindasan-penindasan kepada orang-orang yang kecil. Dia mempertanyakan itu kepada Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Kenapa Tuhan mengizinkan orang-orang melakukan ketidakadilan, orang-orang melakukan kekerasan, orang-orang melakukan kejahatan? Dan ketika itu diperhadapkan dengan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, bagaimana kamu ketika kamu melihat orang jahat? Bagaimana kamu ketika kamu melihat orang yang sudah melakukan sesuatu yang tidak baik? Orang yang selalu melakukan kecurangan. Apa yang tumbuh di dalam diri kita? Apa yang keluar dari benak kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Mungkin ada orang yang mengatakan, aroma adanya Tuhan. Apalagi orang itu sudah melakukan hal yang tidak baik kepada kita. Mungkin kita sudah mendoakan dia kepada hal yang tidak baik. Dan itu yang dipertanyakan oleh sahabat. Karena di pemerintahan Raja Yoyakim banyak ketidakadilan, mereka jauh dari hukum Taurat, mereka sudah melakukan kehendak mereka sendiri, mereka lebih condong kepada berhala, mereka lebih condong kepada kesukaan mereka sendiri. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang dikomentari, apa yang disampaikan hamba kepada Tuhan, Tuhan sudah merancangkannya. Itu sebabnya Tuhan membangkitkan Kasdim Babilonia untuk menghancurkan bangsa Yehuda, bangsa Israel, untuk sampai kepada pembuangan, sampai kepada perbudakan. Dan ternyata Bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika Habakuk sudah memohon kepada Tuhan kenapa ini terjadi, Tuhan mendengarkan seruan daripada Habakuk. Ternyata situasi yang lebih mengerikan kembali terjadi. Babilonia meluluhlantahkan bangsa Yehuda itu sendiri. Kengerian saat itu terjadi di tengah-tengah bangsa mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang lain yang melakukan kesalahan, orang lain yang melakukan ketidakadilan, tetapi mereka yang setia kepada Tuhan ikut kena imbasnya. Terkadang Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus sadar, apakah mungkin sesuatu yang terjadi di tengah-tengah rumah tangga kita, di tengah-tengah tempat kita bekerja, di tengah-tengah persekutuan tidak terjadi sesuatu hal yang tidak baik itu karena aku, karena omonganku, karena tingkah lakuku yang tidak baik? Terkadang kita harus introspeksi diri, sehingga orang lain enak imbasnya. Ini sering terjadi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya ketika mereka diserang oleh bangsa yang kuat, bangsa yang besar, bangsa Babilonia, maka tidak ada yang berkutik satu pun. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Semua hancur, semua hilang-hilang, tidak ada yang tersisa. Maka mereka terbuang. Tetapi setelah Habakuk menyadari bahwa cara pekerjaan Tuhan itu berbeda, cara Tuhan untuk mengingatkan kita itu berbeda, dia semakin meyakini bahwa Tuhan akan menyertai,
dan menyelamatkan kami, bangsa yang dikasihi. Inilah yang menjadi dasar Nabi Habakuk untuk bisa bersukacita walaupun segala sesuatunya terjadi. Kengerian, kekejaman itu terjadi di tengah-tengah bangsanya. Itu sebabnya dikatakan di dalam pasal 2 ayatnya yang ke-4b bahwa orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Kepercayaan iman yang diandalkan oleh Nabi Habakuk. Ketika itu semua terjadi, ketika semua itu disaksikannya di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Habakuk menyampaikan syair dan doa ini di dalam khotbah kita hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa memang Allah yang menyelamatkan umatnya, bahwa memang Allah yang melindungi orang-orang yang diurapinya. Inilah yang menjadi kekuatan, inilah yang menjadi fondasi iman yang dilakukan oleh Nabi Habakuk menjalani masa-masa kengerian yang saat itu sedang terjadi. Gambaran Nabi Habakuk sungguh luar biasa. Dia katakan bahwa memang gunung-gunung gemetar, air bah menderu, samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya, matahari bulan berhenti di tempat kediamannya. Sesuatu kejadian terjadi luar Babilonia. Ini dirombak surga Babilonia. Ketika bangsa Babilonia datang menyerang bangsa Yehuda, bangsa Israel, Bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mereka tercengang, mereka tidak bisa berkata-kata, mereka terdiam. Semua merasakan kengerian itu. Semua. Tetapi dia katakan di ayat 13 bahwa Allah yang menyelamatkan umatnya. Kalaupun saat ini kami merasakan ini, Allah yang akan menyelamatkan umatnya. Yang mau dikatakan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan bertindak di dalam hidupnya. Tuhan bertindak di dalam hidupmu. Ketika kami mengandalkan iman percayamu kepada-Nya. Inilah sukacita kita di minggu Misericordias Domini, bahwa bumi ini penuh dengan kasih setia daripada Tuhan. Setelah kita diingatkan dengan minggu Cosmogony, seperti seorang bayi yang baru lahir, dinyatakan sekarang bahwa bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan. Maka percayalah, yakinlah, orang benar akan hidup karena percaya. Orang benar akan hidup karena percaya. Tuhan akan bertindak dengan gambaran yang disampaikan oleh Nabi Habakuk, bahwa memang Tuhan menusuk dengan anak panahnya sendiri ke bawah laskarnya. Tuhan yang membuat bangsa itu sendiri. Istilah bahasa sekarang, senjata makan Tuhan. Senjata mereka yang menyerang mereka sendiri. Itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dia gambarkan juga bahwa memang Tuhan telah bertindak, bahwa Tuhan dengan kudanya menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Semakin dia lihat pekerjaan Tuhan, Tuhan bekerja di dalam kehidupannya, dia semakin gemetar. Ternyata Tuhan sungguh luar biasa untuk menolong kami, bangsanya. Cara Tuhan berbeda, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Cara Tuhan berbeda, dia tidak seturut dengan apa yang kita rancangkan.
tetapi harus diyakini rancangan Tuhan selalu rancangan yang lebih baik lagi di dalam kehidupan kita. Alam pun dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya sendiri. Alam pun dipakai Tuhan. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat Habakuk gemetar, apa yang membuat Habakuk takut dengan situasi yang mencegah, tapi dia tetap katakan di dalam dirinya, aku tetap tenang. Aku tetap tenang, namun dengan tenang akan menantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Itu yang dia katakan Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan. Aku dengan tenang. Ternyata ketenangan adalah kunci di setiap pergumulan, tantangan, masalah kita saat ini, Bapak Ibu. Itu sebabnya sangat dipastikan melalui perikop kita ini, di dalam Tuhan tidak akan ada kekecewaan. Ketika kita sudah yakini di dalam iman kita bahwa di dalam Tuhan tidak ada kekecewaan, walaupun gambaran yang ditunjukkan oleh Habakuk seperti pohon ara yang tidak berbunga, seperti pohon anggur yang tidak berbuah, seperti pohon zaitun yang mengecewakan Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ini 3 pilar kemakmuran di tengah bangsa Israel di tanah Kanaan. Bahwa memang pohon ara itu disebut sebagai makanan, simbol keamanan dan kenyamanan. Bahwa melalui pohon ara lah sumber gula utama, dan ini bisa membuat makanan. Dan inilah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang mereka olah untuk makanan mereka yang bisa tahan lama. Dan pohon anggur itu diibaratkan sebuah kebahagiaan dalam perayaan, di dalam setiap kehidupan bangsa Israel. Karena susahnya air bersih, anggur itu akan mereka fermentasi menjadi minuman yang bertahan lama, dan itu baik untuk mereka konsumsi. Ini lambang daripada kebahagiaan. Dan pohon zaitun, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini pohon yang paling vital, banyak manfaat, banyak kegunaan yang bisa diolah daripada minyak zaitun itu sendiri. Bisa diolah menjadi lemak utama, bisa diolah menjadi bahan bakar untuk penerang di tengah-tengah kehidupan mereka. Ini juga bisa untuk kesehatan atau kosmetik mereka. Dalam artian minyak zaitun itu dipahami mereka sebagai berkat yang sungguh luar biasa. Dan pada umumnya pengurapan seorang raja akan menggunakan minyak zaitun, karena mereka pahami minyak itulah berkat yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kengerian yang sangat luar biasa digambarkan oleh Nabi Habakuk. Sekalipun kadang-kadang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kerumunan dan tidak ada yang sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita bersorak-sorak di dalam kengerian yang kita rasakan saat ini, atau di dalam situasi peristiwa yang membuat kita bahkan mau menangis, situasi yang sangat mencekam? Pernahkah kita mengarahkan diri kita untuk bersorak-sorai kepada Tuhan? Oleh sebab itu, melalui perikop ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang mau dikatakan yang pertama, sabarlah di dalam Tuhan.
Sesusah apapun dirimu saat ini, Habakuk mau menyatakan kepada kita, kamu harus sabar di dalam Tuhan. Kata sabar di sini Bapak Ibu bukan hanya diam untuk menanti, bukan. Kata sabar di sini bagaimana seperti Habakuk yang semakin mengenali Tuhan, walaupun kesusahan saat itu terjadi di dalam kehidupan mereka. Kata sabar di sini kesempatan kita untuk semakin mengenal apa yang Tuhan inginkan dari peristiwa yang kamu alami saat ini. Apa? Tuhan menginginkan apa? Kenapa Tuhan izinkan aku menangis saat ini? Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kengerian yang dirasakan oleh mereka itu untuk menegur perilaku ketidakadilan, hukum Taurat yang mereka tidak hidupi lagi di dalam kehidupannya. Kekerasan, penindasan itu telah terjadi. Ternyata itu adalah untuk mengingatkan mereka akan perilaku mereka yang tidak baik, perilaku bangsa Israel yang sudah tidak benar. Maka terkadang Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kita harus bisa melihat apa yang Tuhan kehendaki dari peristiwa ini, dari yang saat ini kurasakan. Aku menangis, aku stres, aku galau. Apa yang Tuhan inginkan? Maka Tuhan inginkan bersabarlah di dalam Tuhan. Ingatlah, ketika kamu percaya, rancangan Tuhan selalu rancangan yang terbaik di dalam kehidupan. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita sudah mampu untuk bersabar di dalam Tuhan, apapun yang terjadi saat ini di dalam kehidupanmu, inilah yang mendorong kita seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Habakuk, bahwa aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan padamu saat ini. Tuhan masih memberikan waktu kepadamu saat ini. Tuhan masih memberikan kesempatan itu kepada kita saat ini. Kita bisa melakukan aktivitas kita. Kita masih bisa berpikir saat ini. Kita masih bisa beraktivitas saat ini. Walaupun yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ini yang mendorong kita untuk semakin bersuka cita di dalam Tuhan. Walaupun ada orang yang benci kepadamu, walaupun ada orang yang tidak suka kepadamu, walaupun ada orang yang ingin mencelakaimu, kamu akan bisa bersuka cita di dalam Tuhan karena percaya kepada Tuhan bahwa rancangan Tuhan, rancangan keselamatan, bahwa rancangan Tuhan, rancangan yang terindah di dalam kehidupan. Ini yang harus kita percaya. Ini yang harus kita yakini di dalam perjalanan kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu, supaya kita bisa bersuka cita, supaya kita bisa bergembira di dalam Tuhan, seperti apa yang dikumandangkan oleh Minggu Misericordias Domini hari ini, bahwa bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Banyak berkat, banyak penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita saat ini. Dan lihatlah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yang ketiga yang mau dikatakan dari firman Tuhan kita saat ini, senantiasa bergantung kepada Tuhan. Karena apa? Apa yang dikatakan di dalam perikop kita, Bapak Ibu, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pernah melihat rusak di bukit-bukit, di gunung-gunung yang tinggi? Mereka meloncat ya, dari jurang yang terjal. Kaki mereka bisa bertahan walaupun loncatan mereka sudah sangat jauh ke bawah. Mereka tidak apa-apa. Kaki mereka tetap kokoh walaupun tantangan jurang yang akan mereka terjang itu sangat jauh. Dia akan tetap kokoh berdiri karena ini sudah menjadi kehidupan. Itu gambaran yang digambarkan oleh Nabi Muhammad. Maka kita harus bergantung kepada Allah, karena di dalam Tuhan kita memperoleh kekuatan. Karena di dalam Tuhan kita memperoleh jalan. Karena di dalam Tuhan kita mampu bertahan. Tidak ada yang lain, Bapak. Tidak ada yang lain. Di dalam Tuhan kita mampu melakukan segala sesuatunya saat ini. Bergantunglah kepada Tuhan. Jangan bergantung kepada kekuatanmu sendiri. Jangan bergantung kepada kemampuanmu sendiri. Jangan bergantung kepada kepintaranmu sendiri. Kalau saat ini kita adalah orang yang memiliki kepintaran intelektual yang tinggi, tetapi berserahlah kepada Tuhan agar pengetahuan ilmu yang ada pada kita saat ini itu tidak melenceng, tidak jauh daripada Tuhan. Yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel, mereka yang semakin berilmu, mereka yang semakin membuat ketidakadilan itu terjadi. Mereka yang semakin mempercayai benda-benda berhala. Mereka yang semakin mempercayai bahwa ada tempat-tempat berhala yang mereka yakini memiliki kekuasaan. Mereka yang sudah memiliki pengetahuan yang demikian, ternyata itu salah. Maka tetaplah bersandar kepada Tuhan agar kita bisa bersuka cita melalui minggu misericordia ini saat ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Agar ini yang memampukan kita menjalani kesusahan yang saat ini sedang terjadi. Apalagi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak kesusahan di zaman sekarang ini. Belum lagi efek daripada perang yang terjadi di negara lain. Belum lagi efek kesusahan dari perkembangan teknologi saat ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kecanggihan saat ini yang bisa menyusahkan kita dengan banyaknya penipu saat ini, yang bisa membuat kita stres, yang bisa membuat kita kecewa. Maka bersandarlah kepada Tuhan agar kita bisa tenang seperti apa yang telah ditunjukkan oleh Bapakku. Kesusahan itu tidak ada apa-apanya daripada kasih setia Tuhan yang akan Dia tunjukkan kepada kami. Itu keyakinannya, dan benar mereka bisa keluar daripada pembuangan itu. Mereka masih menerima kasih karunia yang daripada Tuhan. Mereka masih menerima berkat kemurahan hati Tuhan. Itu yang diyakini oleh Habakuk. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yakinilah Tuhan dalam kehidupan. Seperti apa yang telah dituliskan di pasal 2 ayat 4b tadi, orang benar akan hidup karena percayanya. Tidak ada yang lain daripada itu. Maka orang percaya, imanilah Kristus yang telah bangkit, yang telah hidup kembali untuk menyelamatkan kita, bahwa kita tidak lagi diperbudak oleh dosa, bahwa kita tidak lagi ditakuti oleh kematian akibat dosa itu sendiri, tetapi Tuhan telah sediakan kehidupan yang kekal, keselamatan yang kekal di dalam kehidupan kita masing-masing. Percayalah, apapun persoalan masalah kita saat ini, percayalah
Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita agar sukacita kita itu tidak hilang, agar sukacita kita itu tidak pudar, agar sukacita kita itu senantiasa hadir di dalam kehidupan kita masing-masing. Ulumar sampai ngomong siang dinganan terkade jual sutup sang mati turu batang gam unang buani alibu balas nirohai itu matawan di rumah tangga walau bersuara pukul itu matawan di rumah tangga amanginan jangan bawakan itu ke tengah-tengah persekutuanmu, tetaplah bawa sukacita ini kepada persekutuan dimanapun kamu berada. Karena apa? Tuhan akan menunjukkan yang terbaik dari setiap peristiwa kehidupan kita. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh bersukacita atas firman yang telah Engkau dengarkan di tengah-tengah persekutuan kami hari ini di Minggu Misericordias Domini, di mana bumi penuh dengan kasih setia yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyertai kami. Biarlah setiap pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kami saat ini, tantangan-tantangan yang hadir saat ini, itu tidak menghilangkan sukacita kami di dalam Tuhan, karena kami yakin dan percaya penyertaan-Mu sungguh luar biasa. Penyertaan-Mu kekal sampai selama-lamanya. Engkau akan senantiasa menyertai dan membimbing kami agar sukacita itu tidak hilang daripada kami, karena keselamatan yang Tuhan telah sediakan. Seperti kasih-Mu kepada bangsa yang Engkau kasihi, demikianlah kasih-Mu juga kepada kami saat ini yang percaya kepada Tuhan, bahwa kami akan hidup karena percaya kami kepada Tuhan. Oleh sebab itu sertai kami, lindungi kami, bimbing kami ya Tuhan, agar kami senantiasa berjalan sesuai dengan apa yang telah Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan buat penyertaan. Biarlah Tuhan yang memberkati seluruhnya jemaat-Mu saat ini sedang bersekutu dengan Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah sukacita kami saat ini, bahwa kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk bersukacita di dalam pujian kepada Tuhan. Semakin Tuhan berkati kami di setiap pekerjaan kami, semakin Tuhan sertai kami setiap langkah kehidupan kami. Biarlah kasih sayang yang daripada Tuhan senantiasa boleh kami rasakan dimanapun kami berada ya Tuhan. Apapun yang kami lakukan di dalam kehidupan kami saat ini, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada. Amin. Kita mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 697 ayat 1 dan seterusnya.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Nya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.